Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melakukan ibadah besar, ibadah setiap tahun sekali. Ini salat Idul Adha pada tahun ini 1447 Hijriah. Walhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Idul Adha adalah momen yang sangat penting bagi kehidupan kita, mengingatkan Nabi Allah Ibrahim, keteguhan beliau dalam berdakwah, menegakkan tauhid dan kesabaran beliau dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus memiliki dua sifat itu, harus teguh dalam memegangi prinsip. Dalam hal ini adalah tauhidullah tanpa syirik, sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan beliau adalah sosok Nabi yang tidak pernah jatuh pada kesyirikan, padahal orang tuanya, masyarakat sekitarnya adalah musyrikin. Allah Subhanahu wa sebutkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, beliau seorang diri, tapi disebut dalam ayat ini adalah ummah sebagai contoh umat manusia yang berikutnya. Beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, tidak pernah melakukan kesyirikan, walam yakum minal musyrikin. Padahal beliau lahir di keluarga sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran disebutkan Azar, di dalam beberapa kitab disebutkan babaknya Ibrahim adalah tarikh. Hadirin kaum muslimin jami'an, keguguhan, keteguhan, kegigihan beliau dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala begitu nyata. Seorang diri menghadapi kaumnya yang musyrikin. Raja di zaman itu adalah Namrud, seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Allah Ibrahim seorang diri di waktu itu. Hadirin kaum muslimin, ini menjadi suri teladan bagi kita, menjadi uswah, contoh bagi kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita tidak memiliki teman, atau mungkin kita dihinakan oleh beberapa orang atau keluarga kita, tapi kita tetap memegangi prinsip,
tentang syahadatain la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tuntutannya di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau banyak disebutkan kisahnya. Yang pertama kita angkat kisahnya beliau dalam mengajak orang tua beliau agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesantunan, penuh dengan kata-kata yang indah, walaupun kepada orang yang musyrik, penjual patung, pabrik patung yang membuat tuhan-tuhan mereka Azar, dan itu terkenal dalam sejarah. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam di masa kecil disuruh oleh bapaknya membawa patung-patung itu dijual di pasar-pasar. Tetapi Nabi Ibrahim sambil menjual patung-patung itu mengatakan la yanfa'u la yadur. Siapa yang mau membeli ini la yanfa'u la yadur, ini semua tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menasihati bapaknya dengan penuh santun. Dan di sini ada uswah bagi kita. Uswah ketika mendakwai seseorang, terlebih khusus orang tua kita. Ya mungkin di antara kita, orang tua kita sekarang ini belum mengerti dakwah ini. Ya mungkin kita diuji, bapak ibu kita belum memahami tentang pentingnya tauhid. Mungkin di antara kita masih diuji, orang tuanya masih melakukan berbagai macam jenis kesyirikan. Mungkin ajaklah dengan santun. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati lima ta'budu man la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Difahamkan, wahai bapakku, dengan kalimat yang santun. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Diajak untuk bisa faham bahwa apa yang selama ini disembah ini sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa memberikan apapun, dan itulah letak tauhid. Sesuatu yang bisa memberi manfaat, memberi madarat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahamkan pelan-pelan, butuh waktu dengan kata-kata yang bagus, yang santun. Mungkin hari, minggu, bulan, bahkan mungkin tahunan, sampai orang tua kita bisa memahaminya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai bapak yang dinasihati oleh anaknya satu kata-kata yang tidak pernah didengar sebelumnya, yakni tauhid. Sang bapak menanyakan, dari mana kamu bisa mengerti tentang hal ini? Bahwa patung-patung ini tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Dari mana? Maka beliau mengatakan, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu tentang tauhid yang belum datang kepadamu. Fahamkan, ini adalah ilmu wahyu minallah, Al-Quran was sunnah, yang bapak belum pernah mendengar, yang ibu belum tahu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikuti aku akan berikan petunjuk, bimbingan kepadamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah ya kaum muslimin, tanpa marah, tanpa membentak, tanpa durhaka, atau tanpa orang mengesankan itu sikap yang kasar. Tidak. Nabi Ibrahim dengan sikap yang lembut, sikap yang bagus, yang santun kepada orang tuanya, mengajak kepada tauhidullah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan bahwa menyembah kepada patung-patung itu adalah penyembahan kepada syaitan. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai bapakku, jangan kau menyembah syaitan.
Penyembahan kepada selain Allah, apakah kepada patung, apakah kepada jedemit, para syaitan-syaitan, itu semua hakikatnya adalah menyembah syaitan. Karena yang mengajak menyembah kepada selain Allah adalah syaitan. La ta'budi syaitan. Jangan kau sembah syaitan itu. Hadirin yang dimuliakan. Namun semuanya biadillah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah setiap hamba ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berkenan Azar tidak menerima ajakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Azar seorang bapak yang anaknya Nabi, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, bahkan Khalilullah, kekasih Allah yang paling Allah cintai. Yang kedua, karena yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sebutkan inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil adalah hamba Allah yang sangat Allah cintai, dan hanya ada dua dalam keturunan Adam, Nabi kita dan Nabi Ibrahim. Hadirin kaum muslimin, maka bersyukurlah ketika kita bukan apa-apanya, kita bukan orang Arab, kita tidak paham bahasa Arab, tapi mendapatkan hidayah. Bersyukurlah. Kita ini siapa ya kaum muslimin? Jauh dari kemungkinan mendapatkan hidayah. Tetapi walhamdulillah, Allah memberitahukan kepada kita tentang tauhid dan bahaya kesyirikan. Allah beritahukan kepada kita sunnah dan bahaya kebidahan. Walhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa. Azar yang punya anak seorang nabi yang besar tidak bisa mendapatkan hidayah. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau Abdul Muttalib, paman beliau Abu Talib, kakeknya beliau Abdul Muttalib, dan bahkan bapak ibunya beliau tidak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Betul-betul hidayah itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah, ini kenikmatan yang tidak tara. Ketika Allah berikan kepada kita Islam dan Allah beritahukan kepada kita bertauhid di atas sunnah tanpa bid'ah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, kisah Nabi Ibrahim sangat panjang. Sampai suatu hari beliau harus menghadapi kaumnya. Di saat itu beliau masih sebagai orang yang muda, fatan. Yutqarafi Ibrahim berkaitan dengan kaumnya. Beliau memberitahukan kepada kaumnya, "Madit tamathilul ladzantum laha akifun?" Apa ini patung-patung yang kalian berdiam diri, beriktikaf, bersemedi di bawahnya? Ini la yanfa'un wa la yadur wa la yadurrun. Patung-patung ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka dalam satu kesempatan ketika mereka memiliki kebiasaan di tepi laut, maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan kampaknya, dengan tangannya, menjadikan juda dan hancur lebur. Illa kabiruha, kecuali yang paling besarnya. Diletakkanlah kabak itu di tangan yang paling besar, agar mereka bisa memikirkan betul-betul, agar bisa nalar, bisa paham ini patung tidak bisa berbuat apapun. Ketika mereka mendatangkan Nabi Ibrahim, Isal tanya kepada yang paling besar. Inkaniyatipun, kalau mereka bisa bicara. Walhasil kejadian yang sangat besar, heboh. Satu negara itu sampai Namrud la'natullah alaih menangkap Nabi Ibrahim, dan mereka pun mengatakan harriku wansur alihatakum. Bakar dia, bela Tuhan-Tuhan kalian, bakar dia, hariku. Dibakarlah Nabi Allah Ibrahim.
Tetapi sekali lagi ini mukjizat min Allah yang menjadikan keyakinan kita lebih yakin lagi. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian. Yutsabit agamakum. Allah akan menangkan kalian. Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Lihat dari kaum muslimin, Nabi Ibrahim hanya seorang diri menghadapi kaumnya. Dibikinlah pari di waktu itu, digali tanah, dikasih kayu bakar yang begitu banyak. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, Nabi Ibrahim tidak dilempar dengan tangan, tetapi membentukkan banjirik, ketapel besar, diikat tubuhnya beliau dengan ketapel dan dilemparkan dari jauh karena apinya begitu besar. Hadirin kaum muslimin, apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika itu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang akan melindungiku, dan Allah sebaik-baik zat untuk kita bertawakal, bersandar kepadanya. Itulah ucapan Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api. Hadirin, apa yang terjadi? Masya Allah, ini sebuah hal yang menakjubkan sekali. Dari sini kita tahu Allah Azza wa Jalla Maha mampu atas segalanya. Nar, api yang biasanya membakar, kali itu tidak bisa membakar. Kali itu tidak bisa membakar kecuali tali yang mengikat pada tubuhnya Nabi Allah Ibrahim. Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau dikatakan ya kuni bardan saja, wahai api, jadilah engkau dingin, maka dingin itu akan membuat madarat bagi Nabi Ibrahim. Karena itu Allah mengatakan bardan wa salaman, dinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka tidak ada yang terbakar kecuali tali yang mengikat tubuh beliau. Masya Allah, keluar dari api itu dalam keadaan sehat, waras, berigas, tidak tersentuh oleh panasnya api. Hadirin kaum muslimin, sejarah ini disebut dalam Al-Quran untuk kita membaca dan membacanya, untuk kita meyakini Allah Azza wa Jal yang akan membela hamba-hambanya, yang membela agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah perjalanan beliau dari negerinya menuju ke Palestina, menuju ke Mesir. Di saat itu di Mesir ada raja yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu adalah bukan nama seseorang. Fir'aun itu adalah Ramses. Kalau kalimat kita tahta Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Di zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aun di Mesir sudah berkuasa. Dia kejam dan bengis. Walhasil, singkat kisah panjang, Fir'aun ini menginginkan Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wanita ajmal mar'ati fid dunya, wanita tercantik di dunia adalah Sarah. Fir'aun ini menginginkannya. Ditangkaplah dan dibawa ke hadapan Fir'aun. Terjadi apa yang terjadi? Ketika hendak menyentuhnya, fasal, terjadi kekakuan pada tubuhnya. 3 kali terjadi seperti itu, sampai Allah berikan keselamatan kepada Sarah dan dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan di saat itu Fir'aun menghadiahkan budak wanita yang bernama Hajar. Selang berapa tahun Sarah tidak memiliki keturunan, sampai bahasa kitanya nenek-nenek tidak memiliki keturunan. Maka Sarah menyerahkan Hajar untuk menjadi istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah berikan melalui Hajar putra beliau Ismail. Dalam kurun waktu yang jauh, bertahun-tahun Nabi tidak memiliki putra, tidak memiliki keturunan. Di saat itu Sarah
ajuzun hakim, wanita yang nenek-nenek dan mandul. Tidak ada bayangan akan mendapatkan anak. Hadirin kaum muslimin, ini sudah habis waktunya, Pak? Lanjut, enggak apa-apa? Nunggu panas sedikit lah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisahnya panjang, kita potong saja. Kapan Nabi Allah Ibrahim begitu mendapatkan rizki anak, masih bayi, masih dalam buayan, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail fi ardin laysa bihi zar'in, satu tempat lembah Mekah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, hanya batu, gunung batu, yang lembahnya itu adalah Mekah. Gunung batu, wahai kaum muslimin. Laysa bi zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada apapun. Lihat wahai kaum muslimin, Nabi Ibrahim membawa Hajar istrinya dan anaknya sematawayang. Di waktu itu belum ada Ishak, yang lama dinanti, masih dalam buayan, ditaruh di tempat tersebut. Gak ada minimarket, supermarket, warung Tegal, Padang, gak ada. Terus bagaimana? Kok bisa tega-teganya seperti itu? Gak masuk akal ini. Coba lihat ya kaum muslimin. Begitu diletakkan di situ, Nabi Ibrahim berbalik arah dan pergi meninggalkannya. Hajar bertanya, Allahu amarka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ditanya lagi, Allah amarka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu berbuat seperti ini? Gak masuk akal ini. Gak ada apa-apa ditaruh di situ. Jawabannya, na'am. Ya, Allah yang memerintahkan. Maka Hajar sebagai istri yang salihah, idzan la yudhi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Maka ditinggalkanlah Nabi Ibrahim menuju ke Palestina. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, keteguhan beliau dalam menjalankan perintah. Hal-hal yang seperti itu yang tidak mungkin kita bisa melakukannya. Karena memang tidak diperintahkan, jangan coba-coba. Nanti bawa anak di gunung sana, taruh, tertinggal ya. Siapa yang perintah? Ternyata enggak ada wahyu, bukan Nabi. Jangan begitu. Singkat kisah kaum muslimin, ini sudah mulai panas. Nabi Ibrahim dari Sarah belum dapatkan keturunan. Datang ke Mekah, mendapati Nabi Allah Ismail sudah mulai beranjak melakukan aktivitas. Falamma balagha mahal sa'i, ketika Ismail sudah mulai mampu membantu orang tuanya, ulam, anak-anak 10 atau 11 tahun, diperintahkanlah kejadian yang sekali lagi, an hadza bala'ul mubin, ini ujian yang sangat besar yang tidak seorang pun diuji dengan ujian ini kecuali Nabi Ibrahim semata. Datang ke kota Mekah, mendapat Ismail besar, sudah bisa lari ke sana kemari, as-sa'yu itu bisa membantu orang tuanya barang sedikit, diperintahkan untuk disembelih. Dan perintahnya tidak perintah sharih, jelas, tetapi melalui mimpi. Ya bunayya, inni ara fil manam an yadba'uka. Wahai putraku, aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelihmu. Mimpi wahai kaum muslimin, mimpi. Artinya orang bisa beralasan cuma mimpi kong, orang bisa dipercayai, mimpi kok.
Tetapi ini tidak. Nabi Ismail memahami betul bahwa bapaknya seorang nabi dan mimpinya nabi adalah wahyu. Masya Allah, ada orang di antara kita yang mampu menyembelih anaknya sendiri? Kecuali orang yang majnun, gila. Anak semata wayang, belum punya anak yang lain, masih lucu-lucunya, disuruh untuk disembelih dengan tangannya sendiri, bukan perwakilan. Sana, yang lain nyembelih saya nggak mau, bukan, tangannya sendiri. Baru punya anak satu, kaum muslimin. Masya Allah, dibawalah ke satu tempat. Falamatalul jabin, ketika sudah diperbahkan di salah satu badannya, di situ terdapat dialog disebut oleh para ulama. Di antaranya Nabi Ismail menginginkan untuk wajahnya diterungkupkan ke bawah agar jangan sampai abinya melihat anaknya, kemudian timbul kasih sayang dan tidak mau menyembelihnya. Allah Akbar. Disebutkan dalam beberapa literatur sampai Nabi Allah Ismail ketika sudah mulai dihujamkan pisaunya tapi tidak memutuskan lehernya. Ismail mengatakan shoot ya, kencangkan lagi, lebih keras lagi. As-sikin lam taqa. Ternyata pisau itu tidak bisa memutus lehernya Nabi Allah Ismail. Masya Allah, betul-betul sabar dalam menjalani perintah. If'al ma tu'mar, i'mal ma tu'if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajudini insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah sabirin, bersabar. Bersabar wahai kaum muslimin, bersabar. Mau disembelih, ya, taat. Kita duduk di sini sejenak karena panas, bisa orang bersabar, Pak. Gimana? Boten. Jalan boten apa kula ngertos, Pak. Sekedap balik. Bersabarlah. Kita tidak mengalami ujian-ujian yang sangat mengerikan dalam hidup kita. Kalau ada tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan ujian ini. Masya Allah, inna hadza la bala'ul mubin. Ini ujian yang sangat nyata, yang tidak seorang pun bisa melakukannya kecuali hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena itu tidak ada perintah menyembelih anak. Digantikan ketika telah terjadi hal tersebut. Nadainahu ay Ibrahim, kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mendengarkan suara itu. Sadaqna ru'ya, telah benar engkau telah mampu menjalankan perintah pada dalam sebuah bentuk mimpi semata. Wa fadainahu bidab'in adim, kami ganti dengan sembelihan hewan yang besar. Hadirin wal hadirat, sampai hari ini hal itu kita amalkan. Alhamdulillah, karena itu bersyukur kepada Allah. Allah telah mengganti Ismail dengan hewan kurban. Coba kalau seandainya kita berandai-andai setiap tahun kita menyembelih anaknya siapa, Pak? Siapa yang akan bisa seperti Ibrahim dan siapa yang bisa seperti Ismail yang mau menyembelih dengan tangannya sendiri? Alhamdulillah telah diganti dengan hewan. Maka mereka berjuang, berupaya menjalankan ibadah ini setiap tahun sebagaimana kita melakukannya pada setiap tahun. Menyembelih kurban bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap tahunnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf karena panjangnya kisah beliau. Yang kita simpulkan adalah kekokohan beliau dalam menjalankan perintah Allah, dan beliau adalah seorang ahli tauhid tanpa syirik dalam kehidupannya. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.